Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Boker Top Channel kali ini akan meneruskan bagian kebenaran firman Tuhan yang telah kita mulai pada video yang pertama kemarin. Kita akan membahas tema yang sama, waspadalah terhadap jerat Firaun, episode yang kedua. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 8 ayat yang ke-25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata permintaan Musa dan Harun terhadap Firaun untuk membiarkan bangsa Israel pergi keluar dari Mesir supaya mereka beribadah kepada Allah di padang gurun, itu mendapat penolakan. Dalam bagian yang pertama, kita telah membahas bagaimana Firaun akhirnya menjerat mereka dengan pekerjaan yang semakin berat. Kemudian dalam proses selanjutnya, Tuhan masih terus memerintahkan Musa dan Harun untuk menghadap Firaun. Dan apakah Firaun memenuhi permintaan itu? Ternyata kalau kita membaca mulai dari pasal yang ke-7 sampai dengan pembacaan kita tadi, pasal 8 ayat yang ke-25, dikatakan Firaun terus mengeraskan hatinya. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, pada akhirnya karena kekerasan hati Firaun yang tidak membiarkan umat Tuhan keluar dari Mesir supaya mereka beribadah kepada Tuhan, Tuhan akhirnya harus bertindak mendatangkan tulah demi tulah bagi bangsa Mesir. Kalau kita memperhatikan tulah yang pertama misalnya dalam pasal 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Tulah yang pertama itu melalui Musa, Tuhan membuat air menjadi darah dan memenuhi seluruh negeri Mesir. Tetapi ternyata ketika itu terjadi, para ahli sihir atau para ahli nuzum yang merupakan orang Mesir juga bisa melakukan hal itu sehingga membuat Firaun kembali lagi mengeraskan hatinya. Yang kedua, Tuhan membuat tulah katak yang memenuhi seluruh tanah Mesir. Dan lagi-lagi kita membaca dalam pembacaan itu, ternyata para ahli Mesir, para ahli nuzum juga membuat katak-katak. Hal itu pun membuat Firaun untuk mengeraskan hatinya. Pada tulah yang ketiga, dikatakan di sana Tuhan mendatangkan nyamuk di seluruh daerah Mesir, yang menghinggapi seluruh manusia dan binatang. Dan juga dikatakan para ahli di Mesir juga membuat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nyamuk-nyamuk mereka ciptakan dengan sihir dan nuzum mereka. Itu juga membuat akhirnya Firaun mengeraskan hati. Maka tibalah pada tulah yang keempat, di mana Tuhan mendatangkan lalat fikat di seluruh tanah Mesir. Nah, dalam tulah yang keempat ini, Tuhan membuat kekecualian di seluruh tanah Mesir di mana orang Mesir tinggal, itu dipenuhi oleh lalat pikat. Tetapi Tuhan membuat kekecualian di tanah Goshen, di mana bangsa Israel tinggal, tidak ada satupun lalat pikat yang menyerang umat Tuhan. Ini membuktikan bagaimana kuasa Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Mesir melalui tulah-tulah itu tentang siapakah dia. Jadi sesungguhnya tulah-tulah yang dibuat oleh Tuhan untuk menghukum Firaun dan bangsa Mesir, sesungguhnya yang pertama kita lihat ingin menunjukkan siapa Tuhan terhadap Firaun dan bangsa Mesir. Kemudian yang kedua, tentulah juga bagi bangsa Israel, supaya bangsa Israel yang juga sulit untuk percaya kepada Tuhan,
mereka menyaksikan, khususnya tulah keempat, di mana Tuhan mengecualikan, membedakan mereka. Tuhan membuat satu diskriminasi terhadap mereka, supaya mereka juga akhirnya sungguh percaya kepada Tuhan. Pada tulah yang keempat ini, kita melihat ada satu perbedaan. Ketika para ahli nuzum, ahli Mesir itu ingin membuat lalat pikat, dikatakan di dalam pembacaan itu mereka tidak dapat, mereka tidak dapat melakukan itu. Sehingga para ahli nuzum ini berkata kepada Firaun, yang seharusnya melalui perkataan para ahli ini, seharusnya Firaun tidak mengeraskan hati. Mereka katakan bahwa sungguh tangan Tuhan ada di atas mereka. Tetapi lagi-lagi Firaun mengeraskan hati. Tetapi kalau kita membaca dalam pembacaan ini, karena kondisi yang terus-menerus, tidak ada henti-hentinya tulah yang didatangkan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir sebagai penghukuman atas kekerasan hati Firaun dan atas perbudakan Firaun terhadap umat Tuhan. Maka kita lihat dalam pembacaan tadi, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Saudara, perhatikan, nampaknya ini satu jalan keluar. Nampaknya Firaun mulai melunak karena rasa sakit, karena semua malapetaka yang menimpa dia dan seluruh rakyat Mesir. Tetapi sesungguhnya di dalam perkataan ini terdapat jerat yang kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak mengamati secara seksama, kita sebagai orang percaya hari ini pun bisa terjebak dalam jerat Firaun. Apa yang saya katakan tentang jerat? Jerat Firaun dalam konteks ini ialah mereka boleh mempersembahkan kurban, mereka boleh beribadah kepada Tuhan, tetapi di negeri ini, artinya mereka mempersembahkan kurban di Mesir. Apa yang menjadi jerat Firaun dalam konteks ini? Yang pertama, dia mengizinkan umat Tuhan untuk beribadah, mempersembahkan korban, tanda kutip. Karena sesungguhnya ini bukanlah kejujuran dari Firaun. Nanti kita lihat mengapa saya katakan ketika mempersembahkan korban tanda kutip. Kita akan lihat. Yang pertama, mengapa beribadah di Mesir itu menjadi jerat Firaun? Yang pertama, karena itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Bukankah Tuhan berkata supaya umatku keluar dari perbudakan? Kalau kita coba melihat aplikasinya bagi kita hari ini, bukankah seringkali ketika kita beribadah, tetapi sementara kita sebenarnya berada di Mesir, kita beribadah menurut aturan, menurut keinginan dan kehendak manusia. Kita lihat di dalam pembacaan ini. Jadi yang kita persoalkan, mengapa Mesir itu menjadi jerat untuk menghalangi umat Tuhan beribadah? Yang kedua ialah karena Mesir adalah tempat perbudakan. Dan tidak ada orang yang sedang diperbudak. Apakah itu perbudakan secara fisik? Tapi bagi kita hari ini, sementara kita hidup dalam dosa, dalam perbudakan, pada saat yang sama kita beribadah kepada Tuhan. Itu sesungguhnya ibadah yang sia-sia. Bukankah di dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan bahwa bangsa ini datang memuji, menyembah aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Jadi jerat Firaun yang dimaksudkan dalam pembacaan ini, ada banyak orang yang sementara berusaha untuk beribadah, tetapi sementara tinggal dalam perbudakan dosa. Ini yang kita lihat. Mesir itu menjadi lambang keduniawian. Mesir itu menjadi lambang segala bentuk penyembahan berhala. Dan yang ketiga, kalau kita mengerti mengapa Tuhan tidak berkenan
umatnya beribadah di tanah Mesir. Kita kembali sedikit ke belakang. Waktu bangsa Israel tiba di Mesir, ya, Yakub dan semua anak-anaknya tiba di Mesir. Kemudian Firaun memanggil mereka dan bertanya, apa gerangan pekerjaan mereka? Kalau kita membaca itu di dalam pasal 47 ayat 3 sampai 4. Saudara-saudara Yusuf yang menyusul Yusuf ke Mesir ditanya oleh Firaun tentang pekerjaan mereka, dan mereka berkata bahwa mereka dan nenek moyang mereka adalah penggembala domba. Dan saudara tahu, karena mereka penggembala domba, akhirnya mereka hanya mendapat tempat di Mesir, di tanah Goshen. Karena mengapa? Kalau saudara perhatikan, karena sesungguhnya peternak domba, menurut Kejadian 46 ayat 34, peternak domba bagi orang Mesir itu satu kekejian. Sehingga mengapa? Ya, ini mungkin tidak kita ketahui, tapi saya ingin jelaskan melalui renungan singkat ini bahwa Goshen itu adalah tempat yang khusus di mana bangsa Israel bisa beraktivitas sebagai peternak domba, dipisahkan dari bangsa Mesir yang menganggap itu satu kenajisan. Jadi, tahukah saudara, mengapa beribadah di Mesir menjadi kekejian bagi Tuhan? Itu artinya bahwa nanti mereka akan beribadah tanpa kurban. Bagaimana mereka bisa beribadah memotong kurban sementara mereka berada di Mesir, di mana kurban itu merupakan tanda kutip Tuhannya bangsa Mesir? Bukankah itu satu kekejian bagi berhala-berhala Mesir? Dan itu juga kekejian bagi Tuhannya Israel. Kita perhatikan dalam pembacaan ini. Ibadah tanpa mempersembahkan kurban bukanlah ibadah. Sementara saya bicara tentang kurban, saudara jangan berpikir tentang persembahan. Ya, kalau saudara perhatikan Ulangan 16 ayat 16, dikatakan di sana, janganlah ada orang yang datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa kurban. Sesungguhnya orang yang datang kepada Tuhan dengan membawa kurban adalah orang yang datang dengan penyerahan hidupnya. Bukankah Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1 dan 2? Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita sedang beribadah di Mesir, sedang beribadah dalam perbudakan dosa, saya yakin, seyakin-yakinnya, kita tidak akan pernah bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, itu kekejian di mata Tuhan. Tetapi perhatikan, inilah jerat Firaun. Mesir, dunia, perbudakan, kegelapan, penyembahan berhala. Ada begitu banyak orang Kristen yang sementara beribadah, tetapi juga sementara tinggal di Mesir. Biarlah kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat dan peringatan untuk kita, supaya kita keluar dari Mesir dan kita dapat mempersembahkan hidup kita, tubuh kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.